Sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi itu di sini kalian sudah kelas 11.
belajar. Tingkatkan kualitas dan kuantitas kalian. Karena kalian sudah punya follower di kelas 10, ya. Nah, jadi berilah contoh yang teladan untuk adik-adik di kelas 10. Oke? Nah, semangat ya dalam belajar ya. Oke. Jadi di sini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Nah, Ibu akan mengabsen ya. Sekarang Ulfa Rezeki, oh datang. Jan Khairi, Majid Maulana. Majid kemarin katanya sakit ya? Kenapa? Sakit apa kamu nak? Oh sakit kaki ya. Jadi istirahat yang cukup ya, makan yang teratur. Jangan sampai makan apalagi kita lagi masa pandemi begini ya. Tetap menerapkan kesehatan yaitu dengan 3M ya. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Kemudian Majid Maulana datang. Saya Janji Fadil, Indah Jemita, Desi Rezeki, Novel Aulia, Evan Ariansa hadir. Raffi mana? Raffi hadir? Apa sakit? Apa ya? Tidak ada keberatan? Septi Wulandari, Ayu Nisa, Isan sakit ya? Ini sakit? Kemana? Ada suratnya? Oh ya. Afriza Lambar, sakit? Sakit apa nak? Ya ampun, semoga ini ya, Afriza akan diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Dan bisa bergabung bersama kita belajar ya. Biasa. Sarah Yafiani, Dinda Sulasmi Putri, Dewi Chandra, Sani Gadis. Oke, makasih anak-anak Ibu. Berarti di bawah yang tidak hadir ya. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan membelajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu
Yang kedua, klasifikasi hukum didasarkan pada bentuknya yang tertulis dan tidak tertulis. Sumbernya yang berdasarkan undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi dan doktrin. Tempat berlakunya hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional. Cara mempertahankannya hukum formal dan material. Waktu berlakunya hukum ius constituendum dan ius constitutum lex naturalis atau hukum alam. Isinya hukum publik dan hukum privat. Wujudnya hukum subjektif dan hukum objektif. Sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketiga, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Oke, baik sekali ya, Ina dan Desi masih mengingat materi minggu lalu. Yang lain masih mengingat kan? Yaitu tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalian minggu lalu sudah mempelajari apa itu hukum. Hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berisi perintah dan larangan ya, untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi unsur-unsur hukum juga sudah minggu lalu kita jelaskan kan? Terus karakteristik hukum, kemudian sifat hukum, dan terakhir penggolongan hukum dan tujuan hukum. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Ya, anak-anak ibu, adapun ibu akan menjelaskan ya. Ini ada ini. Oke, ini ada sistem peradilan di Indonesia. Jadi, cara sistem peradilan kita hari ini ada makna peradilan dan pengadilan, klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, tingkatan lembaga peradilan di Indonesia, dan peran lembaga peradilan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti anak-anak ibu diharapkan mampu satu menjelaskan makna peradilan dan pengadilan dengan benar. Ya, jadi nanti kalian mampu menjelaskan makna peradilan dan pengadilan. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menganalisis tingkat lembaga peradilan di Indonesia dengan benar. Yang keempat, memperjelas peran-peran lembaga peradilan yang berada di Indonesia dengan baik, dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Oke, anak-anak. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita ini, ibu akan menilai 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di sini penilaian sikap itu menilai sikap spiritual kalian dan sikap sosial kalian. Sikap spiritual itu mengaruh dari bagaimana sih kalian berdoa pada di awal pembelajaran, bagaimana anak-anak ibu bersyukur menerima pembelajaran hari ini, ya. Kemudian ada sikap sosial. Sikap sosial itu lebih melihat kedisiplinan anak-anak ibu, kerjasama anak-anak ibu dalam diskusi nanti, terus toleransi anak-anak ibu antar sama temannya, ya. Terus kejujuran, tanggung jawab, tanggung jawab pada saat ibu memberikan tugas penugasan. Oke, kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti ibu mengambil nilainya dari penugasan evaluasi di akhir, ya, mengerti? Kemudian penilaian keterampilan. Ini ibu menilai keterampilan kalian dalam saat menyajikan hasil presentasi anak-anak ibu, ya. Ibu menilai bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusinya, terus bagaimana kalian memberi pertanyaan kepada teman kelompoknya, ya, antar kelompok ya gitu ya, dan bagaimana kalian memberi tanggapan terhadap hasil diskusi. Oke, ada yang bertanya di sini?
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan ini, terlihat hanya majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang berada di ruang persidangan. Sedangkan 3 orang terdakwa mengikuti persidangan dari rumah tahanan dengan menggunakan alat telekonferensi. Sidang yang dilakukan dengan sistem daring ini bertujuan untuk menghindarkan penyebaran virus corona yang sudah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Medan mulai pekan ini. 3 terdakwa Reza Palevi, JP Pratama, dan Julaidah Hanum yang merupakan istri korban menjalani persidangan secara terpisah karena berkas perkara yang terpisah. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan ketiga terdakwa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Usai mendengarkan dakwaan, ketiga terdakwa menerima isi dakwaan yang kemudian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Kasus pembunuhan terhadap korban terjadi pada akhir November tahun lalu. Korban Jamaluddin ditemukan meninggal di dalam mobilnya di salah satu area perkebunan di Kecamatan Kuala Berkala dengan kondisi mobil nabrak pokok sawit. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, korban dibuang dan dibunuh oleh 3 terdakwa yang telah direncanakan dan dilakukan di rumah korban. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Oke, anak-anak ibu, dari video yang ibu putar barusan, apa yang kalian amatin? Apa yang bisa penyimpanan? Oke, silakan saya. Sidang khusus pembunuhan terhadap hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Sidang digelar secara online dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap 3 orang terdakwa. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut ketiga terdakwa Julaidah Hanum satu, JP Pratama kedua, dan Reza Palevi dengan hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Oke, bagus sekali ya kamu mengambil kesimpulan dari video tersebut. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan Nak, kamu. Penuntut umum menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur oleh pasal 340 KUHP. Saya melihat 3 terdakwa tidak hadir dalam persidangan karena tidak bisa hadir untuk memutus rantai COVID. Mereka melakukan persidangan secara online yang ada di rutan kelas 1 Medan. Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, majelis hakim menunda persidangan yang ada untuk dilanjutkan ke pekan akan datang. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini merupakan sidang dari pembunuhan hakim pengadilan ya, di mana di sini sudah jelas dilakukan tindak pidana yang berupa pembunuhan. Ya, pembunuhan ini karena korbannya bernama Jamaluddin. Dia bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri, di mana tersangkanya istrinya sendiri dan 2 rekan istrinya. Ya, jadi anak-anak ibu pada saat penanganan kasus ini bukan langsung di pengadilan, kalian harus tahu dulu gimana sih awalnya. Ini mungkin di sini adanya pelaporan dari masyarakat ditemukannya suatu mayat, ya. Di sini mayat Jamaluddin yang berada di dalam mobil. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu kepada lembaga polisian. Jadi polisian melakukan penyelidikan. Apa fungsi dari penyelidikan? Untuk mengetahui titik terangnya suatu peristiwa tersebut. Apakah terjadi kejahatan atau tindak pidana ya? Kan bisa saja kita menemukan mayat di dalam keadaan
tapi tergantung dari klasifikasi kasusnya. Oke, mengerti? Di sini penuntut juga menuntut tersangka sesuai berdasarkan hasil bukti penyelidikan dan penyidik dari kepolisian. Dan tersangka juga bisa membela diri atau menyanggah apa yang dituntut oleh penuntut kepada tersangka tersebut. Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, tersangka tersebut bisa mengajukan upaya dalam bentuk banding ke pengadilan tinggi. Setelah diputuskan oleh pengadilan tinggi, dia merasa tidak ada keadilan bagi diri dia bisa mengajukan banding pada Mahkamah Agung. Mengerti anak-anak semuanya? Ngerti, Bu. Sekarang kalian coba amati gambar yang ada di depan. Ada gambar 1, 2, 3. Silakan siapa yang tahu gambar 1 tentang apa? Pengadilan negeri ya. Itu ada pengadilan negeri Pontianak kelas 1A. Yang kedua ada apa? Ruang sidang. Ruang sidang. Adanya persidangan. Yang ketiga apa? Adanya persidangan militer. Ini khusus untuk orang-orang yang beranggota TNI. Kemudian ada apa lagi coba? Pengadilan agama. Kemudian ada pengadilan militer. Kemudian siapa lagi? Apa lagi tuh yang gambar tengah? Pengadilan administrasi. Pengadilan tata usaha negara. Oke. Dari gambar video tersebut, apa yang anak-anak ibu pikirkan jika dikaitkan pada materi kita pada hari ini? Ya, oke. Dari video dan gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan jika dikaitkan pada materi kita pada hari ini? Ibu memberikan kesempatan kalian mengidentifikasi apa yang belum kalian pahami. Ya. Kemudian yang buatlah pertanyaan sesuai dengan materi hari ini. Ya. Tidak boleh tidak berkaitan dengan materi hari ini, harus berkaitan. Silakan ada yang bertanya? Oke, silakan. Silakan aktif. Apakah peradilan dan pengadilan itu mempunyai makna yang sama? Oke, bagus sekali pertanyaan kamu ya. Apakah pengadilan dan peradilan itu memiliki makna yang sama? Mungkin ada yang menambahkan lain dari teman-temannya? Silakan Sari. Berdasarkan gambar-gambar Yang keras suaranya. berdasarkan gambar-gambar di depan, berarti lembaga pengadilan di Indonesia bermacam-macam ya, Bu. Oke, bagus sekali. Bu, berdasarkan gambar di depan, apakah pengadilan di depan pengadilan di Indonesia itu bermacam-macam? Oke, bagus sekali. Pertanyaan kedua ya. Silakan ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, Bu. Oh iya, silakan Mak. Mengapa peradilan Indonesia itu bertingkat-tingkat atau bersifat hierarki? Soalnya di Kalimantan ada, di Jiran ada, di setiap kabupaten ada, bahkan di Aceh ada. Gimana maksudnya itu, Bu? Oh, jadi bagus sekali ya pertanyaan dari Isa. Bu, kenapa sih peradilan Indonesia itu bertingkat-tingkat? Ya, bersifat hierarki. Di Kalimantan ada, di Jiran ada, terus mana lagi di Banda Aceh ada katanya. Mengapa begitu, Bu? Kita simpan pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain, anak-anak yang lain yang bisa menambahi pertanyaan. Silakan, Nak. Bagaimana peran dari lembaga peradilan yang ada pada gambar di depan? Bagaimana peran lembaga peradilan yang ada di depan? Oke, bagus sekali. Jadi dari identifikasi kalian kita akan diskusikan nanti ya. Oke, kita akan membagikan kelompok, di mana kelompok tersebut ada 4 kelompok dan dari kelompok tersebut ada 4 orang siswa peserta didik ya. Silakan dibagi, ibu akan membagikannya ya. Jadi kita beda dengan materi mingguan untuk kelompoknya ya. Yang kelompok 1 ibu bagikan Ulfa Rezeki. Silakan ini Ulfa Rezeki, Jan Khairi, Majid Maulana, Farid Jaki Fadil. Kelompok 2 Ida Julita, Desi Rezeki, Noval Aulia, dan Eva Mariasa. Kelompok ketiga Septia Wulandari, kelompok Roska Indonesia, Isra Hamriza Akbar, kemudian kelompok 4 Sari Afiani,
kemudian Dinda Sarasni, Ferry Chandra, Saril Kai. Silakan dibantu tolong.
akan menjelaskan makna dan pengadilan dan peradilan. Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya rendah. Dari dua istilah di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menetapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu keadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa putusan, mengadili dan memutus perkara. Itu dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah hukum politik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan dan pembuktian itu, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian yang atas dapat dikatakan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Oke, bagus sekali ya hasil jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok 2, 3, 4 yang ingin bertanya atau mengasih tanggapan terhadap pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1. Silakan tunjuk tangan. Oke. Pengadilan yang ada di Satengon, pengadilan jenis apa? Pengadilan yang ada di Satengon, pengadilan jenis apa? Oke, kita simpan dulu ya. Itu pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pengadilan jenis pengadilan negeri ya, yang berada di Satengon. Itu terdapat di halamannya di kelompok 2 ya, pengadilan negeri. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil jawaban kelompok 1? Tidak ada? Oke, bagus sekali ya kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi sudah jelas makna peraturan dan pengadilan. Oke, sekarang dilanjut oleh kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, dengar ya. Kalian bisa memberi tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengklasifikasikan lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari 5. Yang pertama, peradilan umum yang meliputi 1. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2. Peradilan agama yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota
Yang ketiga, peradilan militer terdiri atas 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, 4. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas 1. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lanjut. Dapat hukum lembaga peradilan di Indonesia memiliki 1 Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2, 3 dan 1. Kekuasaan hakimah dilakukan oleh sebuah mahkamah keadilan pada peradilan yang berada di bawahnya. Dalam hukuman peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 2. Badan-badan lain yang berfungsinya berkaitan dengan kekuasaan hakimah diatur dalam undang-undang. 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Undang-Undang Negara Republik Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 8. Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Kelompok 3 dan 4? Ada? Tidak ada. Bagus sekali ya, Nak. Di sini kelompok 2 menjelaskan klasifikasi lembaga peradilan yang ada di Indonesia ya. Silakan tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kami tentang tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Pertama, pengadilan negeri. Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Adapun fungsi pengadilan negeri ini adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan yang umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai peradilan umum, pengadilan pada tingkat pertama serta pengadilan negeri dibuat oleh Menteri Kehakiman melalui persetujuan dari Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan hukum pengadilan yang mencakup 1 kabupaten atau kota. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan yang terdiri atas ketua PN dan wakil ketua PN, hakim, anggota panitera, sekretaris, dan juru sita. Kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi kedua atau sering disebut pengadilan tinggi yang berbentuk oleh undang-undang merupakan sebuah lembaga peradilan
peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Adapun fungsi dari pengadilan tinggi ini adalah menjadi pemimpin untuk pengadilan-pengadilan negeri yang terdapat pada daerah hukumnya, mengawasi serta meneliti tingkah laku para hakim di pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi mampu memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan yang dianggap perlu terhadap pengadilan negeri di daerah hukum dan melakukan pengawasan pada jalannya peradilan yang terdapat di daerah hukumnya. Susunan pengadilan tinggi ini terdiri atas pimpinan yang di dalamnya ada seorang ketua PT dan seorang wakil ketua PT, hakim anggota, panitera dan juga sekretaris. Bukan panitera ya, panitra. Lanjut. Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak, yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, dan administratif, di mana sebagian pengadilan negara tertinggi MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oke, bagus sekali ya. Hasil presentasi kelompok 3, yaitu mereka menganalisis tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Silakan kelompok 1, 2, dan 4 menanggapi atau mungkin ada yang bertanya. Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Nak. Apa yang kamu tanyakan? Mengapa dalam peradilan kita ada kejenjangan? Maksud saya begini, mengapa ada lembaga peradilan negeri, lembaga peradilan tinggi, Mahkamah Agung, atau yang lainnya? Oke, pertanyaannya, mengapa peradilan kita di Indonesia ini berjenjang? Ya, mengapa ada pengadilan negeri, mengapa ada pengadilan tinggi, dan mengapa ada Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat kasasi? Bagus sekali ya pertanyaan. Mungkin silakan kelompok 3 menanggapi hasil pertanyaan dari kelompok 1. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kegelapan, sehingga putusan yang dijatuhkan begitu cermat, tepat, dan adil. Untuk mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka peradilan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama dibagi peradilan dengan original yang peradilan dalam tingkat awal atau permulaan, dan peradilan tingkat banding. Peradilan dengan apelatif jurisdiksional, yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena itu, pada asasnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama yang belum tentu cermat, benar, serta adil dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dan tingkat banding. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi itu jawaban dari kelompok 3. Mungkin udah puas atas jawaban dari kelompok 3, kelompok 1? Puas dulu. Sudah ya. Mungkin ada yang bertanya lagi atau menanggapi? Tidak? Oke, silakan kelompok 3 duduk. Bagus sekali ya kita ketemu. Silakan kelompok 4. Menyajikan presentasinya.
panitera dan sekretaris. Adapun tugas dan peranan dari Mahkamah Agung sendiri adalah: 1. Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi. 2. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa hasil sengketa yang dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. 3. Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa permohonan pinjaman keputusan pengadilan meskipun keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum. 4. Menjalankan peranan sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. 5. Mahkamah Agung berhak untuk memberikan nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menentukan keputusan. 6. Mahkamah Agung berhak juga menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. B. Pengadilan Negeri. Peranan dari pengadilan negeri adalah sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana tingkat pertama berdasarkan dakwaan sendiri, terbagi menjadi beberapa seperti hukum berdasarkan bentuk, hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum berdasarkan wilayah, hukum lokal, hukum nasional dan hukum internasional, hukum berdasarkan fungsi, hukum material dan hukum formal, hukum berdasarkan waktu, hukum positif yang berlaku di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan hukum transitor, hukum berdasarkan pokok permasalahan, hukum sipil dan hukum negara, dan hukum berdasarkan sumber undang-undang, kebiasaan atau adat istiadat atau hukum adat, hukum traktat dan hukum jurisprudensi. C. Pengadilan Tinggi. Peranan lembaga peradilan dalam pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah pengadilan pidana di tingkat bidang atau provinsi. Pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjadi jalan peradilan di tingkat pertama. Pengadilan negeri juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. 2. Peradilan agama. Peradilan agama adalah lembaga pengadilan lembaga yang ada di setiap daerah kabupaten. Peranan peradilan agama ini adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak dan wakaf. Peradilan agama sendiri identik dengan memberikan nasihat tentang hukum Islam. Namun nasihat itu sendiri dikeluarkan peradilan agama ketika instansi pemerintahan memintanya. 3. Peradilan militer. Lembaga peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, ketika sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan keamanan negara. Lembaga peradilan di bidang militer mempunyai sistem peradilan di Indonesia dibagi menjadi 2. Pertama, lembaga peradilan militer dan lembaga peradilan militer tinggi. Keduanya mempunyai fungsi yang sama.